Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelia Putri dengan NIM 22045003 dari Prodi Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan buku, yaitu sebuah buku sosial geografis yang dimana presentasi saya ini membahas tentang sebuah bab, yaitu bab The Community. Yang dimana buku ini adalah karya Gil Valentine. Baiklah, next slide. Pada bab The Community ini yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mencangkup 7 poin. Yang pertama yaitu komunitas, yang kedua itu komunitas alami, yang ketiga itu komunitas lingkungan, yang keempat itu konsep yang tidak berarti, yang kelima itu komunitas yang dibayangkan, yang keenam politik komunitas, yang ketujuh komunitas dan cita-cita yang diinginkan. Nah, saya bahas dulu tentang komunitas. Ada sebuah penulis, seorang penulis yang bernama Iris Marion berpendapat bahwa komunitas sebagai suatu cita-cita dengan menyatakan bahwa komunitas lebih mengutamakan persatuan dibandingkan perbedaan, sehingga menimbulkan pengucilan sosial dan visi yang tidak realistis. Nah, politik komunitas mengkaji berbagai komunitas mobilitas, isu-isu yang berbeda, dan mempertimbangkan pengabdian masyarakat dan negara, komunitarisme dan aktivisme berbasis komunitas. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang komunitas alami. Nah, pada abad ke-20 ada sekelompok sosiolog gitu kan dari Universitas Chicago, yang dimana mereka itu melakukan studi mengenai tempat tinggal berbagai jenis orang di kota. Mereka ini dikenal dengan sekumpulan mahasiswa, atau juga dikenal sebagai kalau nggak salah Chicago School of Human Ecology, karena mereka menggunakan analogi komunitas tumbuhan untuk menafsirkan pola permukiman di Chicago dan mengembangkan teori tentang bagaimana komunitas alami muncul di sebuah kota tersebut. Nah, teori ini didukung oleh 3 konsep utama yang diturunkan dari analogi tumbuhan, persaingan, dominasi ekologi, serta invasi dan suksesi. Yang kedua yaitu tentang selanjutnya yaitu tentang komunitas lingkungan. Menurut Johan dan Trevor Jones, komunitas lingkungan sebagai ruang interaktif sosial yang dihuni oleh jaringan rumah tangga yang erat, yang dimana sebagian besar saling kenal satu sama lain dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial bersama, kegiatan pertukaran informasi, terlibat dalam gotong royong dan dukungan, serta sadar akan identitas bersama dan memiliki rasa saling memiliki, ya gitulah. Nah, ada pula pada komunitas lingkungan ini faktor penyebab munculnya komunitas bertetangga. Yang poin pertama yaitu kedekatan. Dengan adanya aktivitas bersama, hubungan dan dukungan secara alami muncul melalui kedekatan. Dan yang kedua yaitu poin yang kedua itu wilayah. Manusia bersifat teritorial, menimbulkan rasa aman, nyaman, identitas dari lokasi terdekatnya. Poin yang ketiga yaitu homogenitas sosial. Homogenitas sosial, rasa memiliki kepentingan bersama atau pengalaman bersama dapat menjadi hal yang penting dalam pengembangan masyarakat. Yang terakhir yaitu waktu.
solidaritas sosial dan ketertarikan timbal balik adalah sesuatu yang menyatu seiring berjalannya waktu. Yang poin yang keempat yaitu tentang konsep yang tidak berarti. Nah, teman-teman sekalian, pada poin konsep yang tidak berarti ini terbagi pula menjadi 3 poin, yaitu komunitas tanpa kedekatan, kedekatan tanpa adanya komunitas, nilai analitis. Nah, saya bahas dulu tentang komunitas tanpa adanya kedekatan langsung gitu. Lingkungan bertetangga harus disamakan dengan komunitas dan asumsi bahwa ketika komunikasi tidak ditemukan dalam suatu lingkungan, maka komunitas tersebut tidak ada sama sekali, ya tidak ada sama sekali gitu ya kan, dengan alasan bahwa komunitas lingkungan menyiratkan determinisme spasial atau hubungan seksual antara kedekatan spasial, ikatan sosial, dan kohesi sosial. Next, yang kedua yaitu kedekatan tanpa komunitas. Kedekatan tanpa komunitas ini biasanya dalam masyarakat barat kontemporer, meskipun lingkungan menawarkan basis teritorial yang potensial, menjamin tujuan bersama, tindakan bersama, dan identitas bersama tidak cukup dan tidak diperlukan. Memang benar orang yang bekerja sama lebih banyak, lebih banyak menghabiskan waktu kedekatan satu sama lain dibandingkan mereka yang tinggal di satu jalan yang sama, tetapi dengan kata lain mereka tersebut jarang untuk berkomunikasi gitu. Nah, yang terakhir yaitu nilai analitis. Komunitas adalah sebuah kata yang tidak bermakna bagi beberapa orang. Nah, karena menggambarkan banyak hal yang berbeda, rasa memiliki mungkin melekat pada diri masing-masing individu. Yang poin yang keempat yaitu tentang konsep yang tidak berarti. Nah, teman-teman sekalian, pada poin konsep yang tidak berarti ini terbagi pula menjadi 3 poin, yaitu komunitas tanpa kedekatan, kedekatan tanpa adanya komunitas, nilai analitis. Nah, saya bahas dulu tentang komunitas tanpa adanya kedekatan langsung gitu. Lingkungan bertetangga harus disamakan dengan komunitas dan asumsi bahwa ketika komunikasi tidak ditemukan dalam suatu lingkungan, maka komunitas tersebut tidak ada sama sekali, ya tidak ada sama sekali gitu ya kan, dengan alasan bahwa komunitas lingkungan menyiratkan determinisme spasial atau hubungan seksual antara kedekatan spasial, ikatan sosial, dan kohesi sosial. Next, yang kedua yaitu kedekatan tanpa komunitas. Kedekatan tanpa komunitas ini biasanya dalam masyarakat barat kontemporer, meskipun lingkungan menawarkan basis teritorial yang potensial, menjamin tujuan bersama, tindakan bersama, dan identitas bersama tidak cukup dan tidak diperlukan. Memang benar orang yang bekerja sama lebih banyak, lebih banyak menghabiskan waktu kedekatan satu sama lain dibandingkan mereka yang tinggal di satu jalan yang sama, tetapi dengan kata lain mereka tersebut jarang untuk berkomunikasi gitu. Nah, yang terakhir yaitu nilai analitis. Komunitas adalah sebuah kata yang tidak bermakna bagi beberapa orang. Nah, karena menggambarkan banyak hal yang berbeda, rasa memiliki mungkin melekat pada diri masing-masing individu. Selanjutnya yaitu tentang politik komunitas. Banyak konotasi politik yang diasosiasikan dengan istilah komunitas.
seperti rasa kebersamaan, solidaritas, gotong royong. Istilah tersebut merupakan sebuah konsep yang memobilisasikan dalam bentuk partai politik, gerakan sosial, dan sekelompok individu. Warga negara untuk mencapai tujuan yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, konotasi positif dari istilah komunitas berarti bahwa komunitas telah dimobilisasi dalam berbagai bentuk untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda pada berbagai waktu oleh partai politik, gerakan sosial, kelompok individu, dan warga negara. Komunitarisme adalah gerakan sosial kontemporer yang memandang komunitas sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan demokratis. Yang slide terakhir yaitu komunitas dan cita-cita yang diinginkan, yang dimana saya membahas 3 poin di sini, yaitu yang pertama mengutamakan kesatuan ideal dibandingkan perbedaan. Nah, yang kedua menimbulkan pengecualian, yang ketiga visi yang tidak realistis. Nah, pada poin pertama ini mengutamakan kesatuan ideal dibandingkan perbedaan. Meskipun menginginkan hubungan sosial yang didasarkan pada identifikasi timbal balik, kedekatan dan kenyamanan merupakan tujuan yang patut dikagumi. Akibat dari mengutamakan kesatuan, seringkali mendorong orang untuk menekan perbedaan lainnya. Komunitas seringkali didasarkan pada suatu identitas, misalnya kelas, gender, seksualitas, atau ras. Yang poinnya kedua yaitu menimbulkan pengecualian. Upaya untuk menjamin kesatuan dan mengatur perbedaan guna mengkonsolidasikan rasa kesamaan atau kesatuan. Seringkali menimbulkan efek balasan berupa fragmentasi dan penyebaran. Yang terakhir yaitu visi yang tidak realistis. Visi mengorganisasikan masyarakat berdasarkan kelompok masyarakat yang kecil, yang terdesentralisasi, dan tatap muka adalah tidak realistis dan tindakan pernah mengubah politik kontemporer, terutama karena tidak pernah ada satu kesatuan universal yang dimiliki bersama. Identitas sebagian besar individu tersebar di beberapa komunitas yang berbeda. Oleh karena itu, individu yang berbeda dari apa yang disebut komunitas akan selalu memandang dan mengalami komunitas secara berbeda pula. Sekian, terima kasih.